Halo sobat YouTube, para pecinta kipas angin yang khususnya. Kali ini saya mau ngasih informasi tentang yaitu kipas angin ya. Di sini ada unit kipas angin mereknya Panasonic. Nah, kalian pernah dengar kan, merek Panasonic itu merek-merek yang sangat terkenal, yang udah teruji kualitasnya, harganya juga lumayan mahal. Ini kalau barunya sekitar 400-an ya teman-teman ya. Ini jenis kipas dinding, tipenya itu EU409. Nah, di sini tertera nggak pakai bushing ya teman-teman. Di sini unitnya udah memakai piring ya, asli piring pabrikan ya. Jadi kalau misalkan rekomendasi untuk teman-teman nih, kalau mau beli kipas yang udah asli pabrikan yang memakai piring, itu tipenya kalau pengen Panasonic ya U409. Ini teman-teman pakai piring. Ini ntar saya mau buka biar teman-teman tahu bagaimana isi konstruksi di dalamnya kipas angin yang benar-benar sudah memakai piring asli pabrikan ya, bukan modifan. Ini kipas keadaannya mati. Ini sementara saya nggak mau hidupin dulu. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman kalau cara kerja piring yang sebenarnya pada kipas angin itu bagaimana. Ini kebetulan ada bahan ya buat informasi tata kerja piring itu pada kipas angin. Jadi ntar ada suatu perbedaan lah. Kalau modifikasi itu bagaimana, kalau asli pabrikan itu bagaimana. Oke. Untuk merek Panasonic itu memang terkenal awetnya ya teman-teman. Ini kalau nggak salah umurnya udah 10 tahunan lebih. Ini sekitar 2009 ya, ini 2009 baru rusak kali ini. Ini rusaknya di gudang ya teman-teman. Jadi itu dia dulunya itu pergudangannya itu udah tutup, jadi lama nggak dipakai, terus dibawa pulang gitu sama karyawannya ya, dites di rumah, macet, dipaksa, akhirnya jadi mati. Ini kerusakan mati ini sering dijumpai ya teman-teman. Biasanya itu kalau nggak fuse-nya ya kabelnya ya, karena ini kualitas kawatnya bagus, jadi nggak mungkin lah kalau misalkan kebakar, kecuali kena cairan agak-agak basah ya, itu bisa kebakar. Tapi kalau ini kayaknya enggak, cuma fuse-nya. Untuk video ini tapi enggak servis ya, video ini cuma ngasih informasi
bagaimana cara kerja bearing pada kipas angin asli pabrikan sama yang modifan ya teman-teman. Untuk kapasitornya kalian pasti tahu kalau kapasitor jenis tipe Panasonic itu angkanya berapa, kapasitornya itu berapa. Ini kapasitornya 1,5 UF ya, ada yang 1,8, ada yang 2 UF. Bautnya keren teman-teman, nggak ada yang karatan, masih mulus semua, juga dratnya juga masih kenceng. Yang baru pertama kali dibuka ini, dari mulai baru kan udah terbukti keawetannya dari 2009 sampai sekarang ya. Sekarang udah 2021, kalian hitung sendiri berapa tahun dia bekerja. Ya, ada harga ada kualitas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen cari yang kipas angin yang model Panasonic seperti ini, di pasaran masih banyak jual teman-teman. Untuk biar nggak lupa untuk memasangnya lagi, lebih baik kasih tanda aja gini. Masalahnya antara depan sama cover belakang itu sama ya, dipasang bolak-balik juga bisa sih, tapi kasih tanda aja. Ini buka dulu bagian ban balingnya. Oh, keras. Nah, terus itu ini ada tempat buat ini ya, buat membukanya ya. Pakailah obeng yang main gini, dikit-dikit aja, jangan langsung banyak karena ini piring. Nih, ini aja. Ini ya teman-teman, koper Panasonic tipe 409 yang memakai piring. Ini asli pabrikan ya teman-teman ya, dia modelnya dicetak ya, langsung di press. Ini piringnya bisa di sini. Nih lihat teman-teman, piringnya nempel di as ya, bukan piringnya nempel di sini ya. Nih, ini piring nempel di as. Kita buka pelan-pelan. Kalian sendiri spool bekerja selama 10 tahunan ya, masih kelihatan bagus tanpa timbul hitam-hitam atau timbul kosong ya. Nih teman-teman ya, bagus banget ya. Kita mau keluarkan yang ini ya, bearing yang di sini.
Ini agak sempit tempatnya, tempat sekolnya menyempit ya, kita harus renggangan dulu biar enggak kesenggol pada waktu rotor dikeluarkan. Tapi alangkah baiknya ini dibuka dulu aja. Nah ini gearboxnya buka biar lebih mudah mengeluarkan rotornya. Ini gearboxnya kalau rusak harganya sekitar 150-an ya teman-teman ya, full set ya. Kalau beli eceran, beli isinya doang itu satu bijinya 10.000. Itu nggak tahu itu ori apa KW. Yang saya masuk bijian itu ini 110.000. Terus pennya ini juga 110.000. Gitu teman-teman. Ini pasang di sini. Ini kita mau coba lepas bautnya. Keras, nggak kuat pakai. Harus pakai obeng manual. Kalau susah pakai obeng ketok ya teman-teman. Keras. Nggak usah buka. Kita bukanya di sini aja. Ketok dari belakang. Oke teman-teman. Kita mau ketok dari sini biar rotornya itu keluar. Tapi ngetoknya harus pas tengah ya, jangan ke pinggir ya. Kalau ke pinggir ntar asnya malah bengkong. Ini ya teman-teman ya, sepulnya kita pinggirin dulu ya di sini. Sekarang kita mau bahas bagian yang ini ya. Kalian lihat sendiri kalau bikinan pabrik itu asnya nempel di sini. Yang bekerja itu adalah bantalan ini ya, bantalan bearingnya aja yang ada di dalam, pelar-pelar yang memutar. Jadi kalau misalkan as sama bearing ini nggak dipres sepan begini, ini bearing nggak kerja, jadi yang kerja itu asnya. Kalau ini benar-benar bearing yang bekerja ya teman-teman, jadi bantalan ini yang bekerja, bukan asnya yang memutar. Yang saya maksud adalah bantalan bearing ini ya, pelar-pelarnya yang memutar. Jadi ini dipres ya. Kalau untuk modifan yang biasa saya lakukan adalah saya kasih lem di sini biar asnya nggak memutar, tapi yang memutar adalah bearingnya yang ini ya. Jadi kalian kalau misalkan lihat video saya lagi ngelem as, jadi kurang lebih contohnya seperti ini ya. Tapi ini yang mirip pabrikan ya. Kalau pabrikan kan dipres, nggak dilem, namanya juga pabrikan. Kalau saya misalkan saya press ya bisa aja nggak pakai lem, hasilnya juga sama seperti ini. Ntar ini kalau rusak, ini bukanya pakai tracker, kalau nggak pakai dongkrak. Tracker begini, set, alat pembuka khusus bearing ya. Nah ini jadi tentu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan jangan disamakan
bos sama as ya. Ini ada contoh lagi, ini yang model as bos. Ini yang model as bos ya teman-teman ya. Biasanya kan kadang-kadang pada dirubah menjadi piring ya. Nah, kalau ini yang pabrikan, model piring pabrikan, tapi kalau ini masih asli pakai as bos. Kalau misalkan mau dirubah jadi piring, yang harus kalian lakukan adalah piring kalau mau ditempelin di sini. Ini saya ambil piring dulu. Ini piring saya masukkan sini kan. Jadi kalian jangan asal pasang begini saja, jangan disamakan dengan memasang pusing ya. Kalau memasang pusing kan pasang begini saja, jadi yang memutar ini asnya, pusingnya ini diem ya, yang mutar adalah asnya begini ya. Tapi kalau misalkan udah dirubah jadi piring begini nih, terus disamakan cara kerjanya masih seperti pusing dengan begini saja nih. Nah, dengan begini saja asnya ini tanpa dikasih lem atau tanpa dipres seperti ini. Kalau ini kan dipres. Kalau yang saya lakukan biasanya kasih lem di sini ya, hasilnya akan seperti ini ya. Ini yang sering saya jumpai, kalau piring nggak di press atau di lem yang pakai Textone, itu biasanya di sini akan terkikis dalam sekitar 0, berapa milimeter ya, dan itu akan mengakibatkan kipas menjadi rusak lagi. Rusaknya pun malah menjadi parah. Karena apa? Asnya ini akan terkikis dalam. Karena apa? Karena gesekan antara bantalan ini dengan as itu terlalu sering. Nah, tapi kalau berbeda lagi, kalau misalkan as sama bushing ini emang udah satu setnya ya, jadi yang memutar asnya, busnya ini yang diem. Tapi kalau udah dirubah menjadi piring begini, ini nggak boleh disamakan dengan as bus ya, bebas memutar ya, ini harus dipres. Karena apa saya bilang keropos, dan saya sering jumpai di sini keropos, karena kapasitas besi ini dengan kapasitas besi piring ini sangat berbeda. Kalau misalkan ini lebih keras, ini agak lebih lunak ya. Jadi kalau misalkan sering kali kegesek, kemungkinan besar akan di sini akan terkikis dan akan mengakibatkan kipas macet dan rusak kembali, dan malah akan bertambah parah. Itu ya teman-teman. Jadi misalkan kalian yang teknisi yang merubah piring, saya saranin di sini kalau bisa dilem ya, ngasih lem Textone ya. Jadi misalkan jangan kebingungan bagaimana ntar kalau rusak dan kalau mau menggantinya. Jadi kalian jangan bingung lah, sekarang saya bahas ini ya, ini kalau rusak, kalau mau ganti gimana, uang ini dipres. Jadi sebuah pabrik mengeluarkan sesuatu proyek, misalkan ini sesuatu benda, itu udah dirancang bagaimana kalau rusak, entah cara mengatasinya ya ini ntar pakai tracker, di tracker nggak mungkin dicabut begini gampang, pakai tracker karena ini dipres nih. Ini yang bisa dia bertahan sampai 10 tahun awet memutar ya, ini karena sistem kerjanya dia emang benar-benar bearingnya yang memutar, bukan asnya yang ini yang memutar ya.
Ini kalau misalkan modifikasi piring nggak dilem di sini atau kalau nggak dipres, saya jamin pasti nggak awet. Kalau misalkan awet 10 bulan 3 bulan itu saya anggap itu salah teknis. Yang benar itu ya begini ini ya, seperti ini. Kalau misalkan mau dirubah jadi piring ya teman-teman ya, terkecuali beda lagi dengan yang ini. Kalau ini udah satu setnya, udah berimbang, kapasitas ini sama asnya ini udah berimbang gitu ya teman-teman. Untuk yang teknisi pemula khususnya, kalau misalkan menonton video itu tolong ya ditonton sampai selesai biar kalian itu paham, biar nggak gagal paham ya teman-teman ya. Gagal paham kasih masukan yang nggak berkualitas ya. Nih teman-teman, kalau misalkan Anda ragu, kata siapa modifikasi piring nggak dilem cuma sama begini akan menimbulkan keropos ya, kalian bisa coba sendiri, bisa bereksperimen sendiri. Kalian bikin dua, ntar mana yang lebih awet dan mana yang akan cepat rusak. Kalian bikin dua, yang satu dilem di sini piringnya dan yang satu nggak usah dilem. Kalian tes coba beberapa bulan atau beberapa minggu, terus kamu bongkar, pasti kalian akan lihat hasilnya. Dan ada tanda-tanda di sini suatu kerusakan, keausan pasti ada. Gitu teman-teman ya. Jadi modifikasi piring itu enggak gampang-gampang banget ya. Modifikasi piring itu harus punya teknik tersendiri biar hasilnya itu lebih awet ya. Apapun pekerjaan, kalau punya teknik yang benar, walaupun sekecil itu sebuah pekerjaan, kalau punya teknik pasti jadinya akan memuaskan, pasti awet. Ini adalah bearing punya Panasonic yang bekerja udah 10 tahun lebih ya teman-teman. Kalau Anda mencontoh ya contohlah yang seperti ini, jangan contoh yang tutorial yang enggak jelas, yang kelihatannya itu sepele, yang simple, cepet, tapi hasilnya enggak sejelas seperti ini ya, seperti Panasonic ini ya. Nih ini lihat, ini cover asli ya. Kalau cover modifan nggak begini ya, saya biasa pakai seng ya, terus saya solder keliling begitu biar saya itu meraih hasil yang seperti ini. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud bisa bongkar pasang tuh yang begini ya. Nah, ini bisa dibongkar dengan mudah dan bisa dipasang dengan mudah. Gini. Ini yang mutar adalah bearingnya. Nah, gini ya. Gini ya, teman-teman ya. Jadi kalian jangan sampai keliru ya memahami suatu tutorial ya. Kalian itu harus pintar-pintar memahami tutorial biar Anda itu enggak gagal paham. Jangan Anda itu sok pintar ya, belum tahu apa-apa udah ngetawain orang ya. Nah, sekarang ini ketawain, coba bikinan pabrik Panasonic ini, coba Anda ketawain kayak apa, coba Anda nih yang nilai sendiri ya. Ini bikinan Panasonic ya. Ini malah dipres, nggak cuma dilem.
kalau dipres lebih kencang lagi. Kalian jangan bingung bagaimana akan membukanya kalau rusak. Ya ini ntar pakainya tracker begini, namanya juga udah bearing kan, beda lagi dengan asbos, beda lagi kalau asbos. Nah, ini silahkan ketawain hasil pabrikan, ini asli pabrikan ya, silahkan Anda ketawain, silahkan Anda nilai sendiri ini benar apa salah kira-kira. Kalau salah ya Panasonicnya yang gendeng, itu aja. Anda yang benar, Panasonic yang gendeng. Kalau ini menurut Anda ini salah ya, pemasangan piring begini, itu ya teman-teman ya. Ini memang sengaja saya buka, kebetulan ada servisan Panasonic yang udah memakai piring ya, buat informasi teman-teman, terus rekomendasi kalau milih kipas piring itu tipenya apa. Itu tipenya U409 ya, mereknya merek Panasonic. Kalau merek lain saya nggak tahu tipenya, cuma yang ada ini kebetulan adanya Panasonic. Kalau Anda mau modifikasi piring ya harusnya seperti ini ya teman-teman ya, usahakan di sini dilem, kalau ini kan dipres, usahakan dilem aja. Banyak kok tutorial modifikasi piring itu yang benar, itu banyak kok. Ini emang enggak saya servis ya teman-teman, ini keadaannya mati. Ini cuma saya mau menginformasikan saja kalau kipas piring itu isinya bagaimana, terus covernya bagaimana. Jadi seperti ini. Semoga teman-teman itu paham dan mengerti, tidak salah langkah untuk servis-servis kipas angin ya. Nah, mudah-mudahan untuk video ini bisa jadi bahan referensi ya teman-teman, buat para pecinta kipas angin, tentunya pemakai dan tukang servis ya. Saya juga pemula teman-teman, saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang enggak enak, kata-kata yang kurang enak didengar, atau yang enggak pantas, atau yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa ya teman-teman. Oke, untuk video pembahasan piring ini atau video penginformasian piring ini saya nyatakan untuk sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Semoga jadi bahan referensi dan bermanfaat dan tambah pengetahuan. Salam Agus Vlog TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.